kerjakan untuk tolong kita. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami percaya bahwa Engkau punya tujuan buat setiap kami, tidak pernah merancangkan kecelakaan. Biar lewat firman setiap hari yang kami dengar itu menjadi rema, menjadi kekuatan. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Ketika iman kami kuat, maka kemenangan mengalahkan dunia itu ada pada iman kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, semangat ya, nggak boleh sedih. Tuhan itu nggak pernah bilang bersedihlah senantiasa, nggak ada loh. Ayo coba, ada ndak? Kan selalu berkata bersukacitalah senantiasa. Nggak ada kata-kata bersedihlah senantiasa. Walaupun nggak punya uang Bu Eli, walaupun habis di PHK, walaupun hidupmu stres, hidupmu susah, hari ini percayalah, semua badai itu pasti berlalu. Masalah itu ada expirednya. Orang jahat juga tidak selamanya bisa menang atas hidup orang yang hari ini orang benar. Kelihatan gemuk segar, iya, ya, tapi tidak selamanya orang berdosa, orang jahat bisa menang atas orang benar. Tidak mungkin, saudara. Karena suatu hari bukan kita yang melawan, tapi yang namanya hukum tabur tuai tetap ada. Suatu kali apa yang ditabur itu akan dituai. Jadi hari ini tidak ada alasan untuk kita takut, untuk kita bersedih hati. Ingat ya, masalah pasti ada expirednya. Tidak mungkin masalah itu tidak ada expired. Mau hidup di dunia aja ada expirednya. Ayo coba saudara mau kaya, sukses. Apakah orang kaya, orang sederhana, orang kaya bisa hidup selamanya? Kan enggak. Orang kaya, orang sederhana, orang biasa-biasa ya hidupnya pasti ada expirednya ya. Masalah badai juga enggak mungkin selamanya. Badai pasti berlalu. Makanya hidup ini sudah, nikmati, jalani, nikmati, syukuri. Hari ini pastikan kehidupan orang benar hari-hari ini tetap yakin. Ya, kalau Tuhan berkata masuk tahun depan, tidak usah takut. Tetap percaya, tidak usah sedih hati. Tidak usah takut, tidak usah sedih. Apa yang Tuhan mau katakan, hati yang gembira. Sudah, gembira aja. Ngerti nggak ngerti, enak nggak enak, hidup kita pasti aman. Kalau kita yang kendalikan, tidak aman, saudara. Ya, bangkrut. Kita yang kendalikan ya bangkrut-krut, saudara. Tapi kalau bangkrut, Tuhan kendalikan, semuanya aman. Tangkep ya, kanker, dokter angkat tangan, Tuhan kendalikan, kanker bisa sembuh. Tergantung Tuhan kemurahan mau kasih perpanjangan usia kita sampai umur berapa. Rumah tanggamu hancur, dirusak orang. Rumah tanggamu hari ini ya ada pihak ketiga, tenang aja. Di tangan kita pasti hancur. Tapi kalau di tangan Tuhan, Tuhan yang akan pulihkan. Jadi standar hidup orang benar tidak boleh hari ini hidupnya sedih. Orang sedih itu tidak punya Tuhan. Orang sedih itu ciri orang tidak percaya sama Tuhan. Orang tidak punya iman itu orang yang sedih. Tapi orang yang punya Tuhan, orang yang beriman tidak boleh sedih hati. Kenapa? Di balik cerita hidup kita ada sutradara yang sampai hari ini tetap pegang pena. Titiknya ditutup dengan tulisan happy ending. Tangkep ya, sepanjang kita jadi orang benar. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang Tuhan di pihakku, siapa lawanku. Nah, kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Kita hari ini harusnya nggak boleh, standarnya kita nggak boleh sedih, nggak boleh kaget-kaget menghadapi masalah. Lah kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Ya kita harus kagum sama cara Tuhan. Ya, makanya ada lagu, ku kagumi caramu mencintaiku, kau selalu ada di dalam proses hidupku. Tangkep ya. Kita ini kagum dengan caranya Tuhan. Tenang aja, cara Tuhan dengan cara kita itu beda.
Ya, itu sebabnya tadi pagi waktu saya merenungkan firman, saya dapat di Pengkhotbah 7 ayat 14. Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang, ingat ya, hari mujur bergembira ya masuk akal Bu Eli. Hari mujur tiba-tiba dapat rezeki nomplok, tiba-tiba omset naik, tiba-tiba dapat door prize. Hari mujur bergembiralah masuk akal. Tapi lihat kata-kata berikutnya. Tetapi pada hari malang ingatlah ya, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Berarti firman ini berkata gini, ya kalau hari mujur ya kamu gembira. Tapi waktu kamu ngalami badai, masalah, tiba-tiba sekonyong-konyong, rumah tangga hancur, usaha pailit dan sebagainya, Tuhan mengingatkan apa? Ingatlah bahwa saat bangkrut, saat suamimu berubah, rumah tanggamu dirusak orang, pihak ketiga tiba-tiba divonis kanker, ingat, yang diingat bukan lagi kesedihan, tapi ingat ya, hari malang, di tengah engkau divonis, di tengah rumah tanggamu dirusak orang, di tengah usahamu makin sepi, ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Lah kita ini kadang-kadang jadi anak Tuhan, manusia yang dari debu, yang tidak bisa lihat 1 jam, ayo 1 detik ke depan. Saudara bisa lihat tidak hidup ini kayak apa? Kita tidak bisa tahu. Ngapain mikir 2 tahun, 2 bulan, lah 1 jam ke depan aja. Hidup kita seperti apa juga tidak ada yang tahu. Hari ini percayalah kalau firman Tuhan berkata, nah kalaupun hari ini engkau ditimpa kemalangan, ingat ya, hari ini pun dijadikan Allah seperti hari mujur. Jadi tidak ada orang benar itu tidak bisa sukacita. Setiap hari jalani kesusahan sehari, cukup sehari, memang judulnya susah. Tidak punya uang susah, ditinggal suami susah, divonis kanker susah. Jelas realita itu Bu Eli. Kantong kering, kantong dulu tebel sekarang kering. Susah, anak kurang ajar susah, ya yang namanya apalagi kena PHK susah. Realitanya kita jalani susah, tapi kita tidak boleh mengingat susah itu sesuatu yang buruk, tangkep ya. Tapi ingat, kalaupun susah, hari-harimu yang kau jalani susah malang, ini tetap hari yang mujur. Jangan pernah berpikir Tuhan aja ngajari saudara dan saya hari mujur. Tapi kenapa kita susah? Karena kita berpikir susah ya apes, susah ya sial, susah ya bencana, susah malapetaka. Hari ini Tuhan ingatkan, kenapa manusia itu harus berpikir semuanya mujur walaupun buruk, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jujur, kita hari-hari ini dipaksa Tuhan itu menggantungkan diri sama Tuhan. Kita ini bukan Tuhan yang tahu masa depan kita, tidak tahu apa-apa saudara. Kita bukan Tuhan, tapi kalau yang pegang hari esokmu, yang pegang kedaulatan kendali hari esokmu sudah berkata, ingat. Tidak ada hari susah malang itu petaka nak, semua itu mujur. Kenapa? Ini yang kita pelajari. Karena Tuhan itu di pihak saudara setiap hari. Daud berkata, Tuhan itu di sebelah kananku. Aku memandang Tuhan yang selalu ada di sebelah kanan kita. Jadi ketika harimu malang, ya anggap hari mujur. Lah Tuhan sudah berkata, nak,
Kalau aku di pihakmu, siapa lawanmu? Ayo, mau lawanmu hari ini pelakor, mungkin ya wanita tobat yang lebih seksi, lebih muda. Masa bisa melawan kuasaku? Kanker stadium 4 sekalipun sudahlah. Kalau masih visa hidupmu belum habis, ada perpanjangan usia seperti Raja Hizkia. Saudara mau takut apa? Bangkrut hari ini kalau Tuhan di pihak kita, bangkrut dalam pemeliharaan Tuhan, kenyang. Tuhan itu menyediakan hidangan kenyang di tengah kelaparan, saudara. Saudara jangan takut. Hari ini yuk kita semua, walaupun hari-harimu ndak enak, Bu, sudah mau meninggalkan tahun 2025, masalah saya tambah parah. Sudah, ndak usah takut. Parah itu kan menurut kita, karena kemampuan kita ini kan terbatas. Tangkep ya, kita juga nggak bisa lihat hari esok. Lah Tuhan bilang gini, parah menurut kemampuanmu, menurut cara pandangmu, tapi bukan menurut aku. Lah hidupmu siapa yang menentukan? Apa hutang yang menentukan? Apa kanker yang menentukan? Apa pelakor yang menentukan? Apa pihak ketiga yang menentukan? Apa pekerjaanmu? Bukankah aku Tuhan Allah yang menentukan? Tuhan sudah tahu jalan hidup saudara. Jadi kalau Tuhan berkata, ingat ya nak, hari-hari yang engkau katakan kemalangan itu tetap hari mujur. Jadi kita ini jalani kesusahan itu tetap mujur. Sekali lagi, yuk punya mental. Saudara kalau tidak punya mentalnya pemenang, saudara akan jadi pecundang di hadapan Tuhan. Tahu Tuhan di pihak saudara, Tuhan yang hebat, tapi mentalmu takut, khawatir, stres, depresi, berarti saudara pahlawan atau pecundang? Pecundang. Lah tahu Tuhan di pihak kita itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan sendiri sudah ngomong jangan takut, jangan khawatir. Hari-hari itu jalani, bukan berarti engkau harus menghindari hari kesusahan. Tuhan tetap berkata, jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Memang engkau lagi ndak mujur, ada kemalangan, tapi ini tetap hari yang mujur. Karena aku di pihakmu, siapa lawanmu? Selama aku di pihakmu, ya hari-harimu pasti mujur. Walaupun pihak ketiga, orang yang merusak rumah tanggamu kelihatan berhasil menjajah, menguasai area. Banyak ibu-ibu, Bu, sekarang ini pihak ketiga bisa menjajah rumah tangga saya, menguasai hampir 2/3 rumah tangga saya. Suami saya sudah dijajah, dikuasai, Bu Eli. Aduh Bu Eli, yang namanya pihak ketiga sekarang kelihatan makin sombong, bisa menjajah habis loh Bu, saya dijajah habis-habisan. Sudahlah, jalani aja, ndak apa-apa. Dijajah pihak ketiga, tetap Tuhan berkata, nasibmu mujur. Yang jajah nanti nasibnya sial. Karena orang berdosa, firman Tuhan dikejar malapetaka. Sudah, selama kita hari ini kehilangan pekerjaan, jangan putus asa. Memang realitanya engkau di PHK, tapi ini mujur kok, nasibmu mujur. Di balik PHK tetap mujur. Saudara lihat ya, dari tadi pagi saya merenungkan firman ini sama mama saya, saudara. Saya bilang ini, kok Tuhan tuh tahu ya, banyak orang lowbat, banyak orang putus asa. Kok bisa tiba-tiba saya duduk merenung, Tuhan bilang gini, Pengkhotbah 7 ayat 14. Saya langsung buka. Saya bilang, ayo mah baca Pengkhotbah 7 ayat 14. Kita berdua baca sama-sama dengan keras. Oh iya ya, luar biasa ya. Memang kita ini kadang-kadang sok-sokan beneran. Kita seolah-olah tahu pasti hari esok. Makanya kita stres tuh. Stres gak punya uang gimana? Di PHK gimana? Dijajah pihak ketiga gimana? Dijajah penyakit kanker gimana? Kita merasa kita ini sok tahu. Padahal firman Tuhan berkata, manusia itu tidak dapat
dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Tidak bisa, saudara. Hari ini yuk kita lihat kalau Tuhan di pihakku. Ya, kita lihat 3 hal yang saya akan bahas. Ini bisa jadi bahan untuk kekuatan kita masuk tahun 2026. Saudara bisa perkatakan, mazmurkan ini. Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Siapa yang lagi dijajah habis-habisan? Mungkin kita pada posisi hari ini habis akal, habis kesabaran, sudah habis-habisan. Sekali lagi, jangan pernah sedih. Jangan pernah putus asa. Memang realitanya engkau ngalami susah malang, ditinggal suami malang, ditinggal istri malang, ditinggal anak malang, ditinggal pekerjaan malang, susah. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, nak, ini bukan nasib malang, ini bukan susah selamanya. Tapi di balik malang susahmu, harimu tetap mujur bersama dengan aku. Aku di pihakmu, ndak mungkin aku membuat anak-anakku itu malapetaka. Ndak ada rancangan Tuhan malapetaka. Ndak mungkin hidupmu sial, ndak mungkin hidupmu hari ini terpuruk. Lihat ya, mujur-mujur sudah. Apa yang kita percayai? Kalau kita percaya firman Tuhan, berarti mulai hari ini katakan, Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Hidupku pasti mujur. Tangkep ya, ada perbendaharaan kata lagi kita tambahin. Nah, yuk kita baca Mazmur 16 ayat 2 dan 5a. Ini sudah saya buat renungan dan kita pakai firman ini untuk berperang. Ini waktunya peperangan, saudara. Tapi bukan perang melawan orang jahat, bukan perang melawan masalahmu. Masalahmu izinkan waktunya Tuhan. Ngalir aja. Kalau memang belum dibuka pintunya, masalah dijalani, dinikmati, disyukuri. Artinya gini, ikuti arusnya Tuhan. Orang kalau ngikuti arusnya Tuhan, lama-lama sampai, nggak capek. Karena nanti kekuatan Tuhan yang membuat saudara, oh ternyata sudah selesai. Kalau saudara melawan arus, capek, nggak sampai-sampai. Lah, kekuatannya Tuhan kok dilawan. Lah kalau Tuhan masih tutup pintu, ya tidak ada yang bisa buka. Lah kalau Tuhan masih mengeraskan hati pasangan kita, tidak mau bertobat-tobat, ya sudah, mengeraskan yang semua masalah. Kita juga tidak punya kekuatan kalau Tuhan yang mengeraskan, Tuhan yang menutup. Hari ini jangan takut. Kalau memang sebelum waktunya Tuhan, saudara tidak usah berusaha melawan. Hari ini nikmati aja prosesnya Tuhan. Toh di tengah proses, Tuhan juga kasih kita penghiburan kok. Tuhan juga tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan ada di pihak saudara. Nasibmu menurut kacamata dunia apes, sial. Tapi menurut kacamatanya Tuhan, mujur. Wong ini firman Tuhan, Pengkhotbah 7. Yuk kita baca. Aku berkata kepada Tuhan. Hari ini kita katakan sama Tuhan, yuk. Jangan ngomong yang negatif. Jangan ngomong tuh masalahku gimana, suamiku gimana, sakitku gimana. Nggak usah. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Wah, ini menyenangkan Tuhan loh. Daud ini bisa mencuri hatinya Tuhan, kelepek-kelepek di tengah masalah. Jangan berkeluh kesah, bersungut-sungut. Ngomong aja, Tuhan, Engkau itu Tuhanku. Nggak ada yang baik bagiku selain Engkau. Kira-kira kelepek-kelepek enggak Tuhan? Di tengah doa belum dijawab, di tengah di PHK, kita masih ngomong enggak ada yang baik kok Tuhan selain Engkau. Dan Engkau ada di pihakku. Siapa lawanku? Kira-kira waktu saudara tiap hari ngomong seperti ini, Tuhan tuh kelepek-kelepek saudara. Tuhan, tidak ada yang lebih baik dalam hidupku selain Engkau Tuhan. Engkau tetap baik, ada di pihakku. Tidak ada yang lebih baik selain Engkau. Katakan 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Hari ini 3 hal yang perlu kita lakukan kalau Tuhan di pihakku. Nanti saya buka beberapa ayat pembanding. Apa sih untungnya kalau kita ini tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Kita selalu berkata, Tuhan, tidak ada sesuatu yang jauh lebih baik selain Engkau. Engkau ada di pihakku. 3 hal. Yang pertama, katakan, Engkau Tuhan, Engkau pialaku, Engkau warisanku. 3 hal. Kita perlu mengucapkan ini. Engkau Tuhanku, Engkau pialaku,
engkau warisanku. Engkau Tuhanku, engkau warisanku, engkau pialaku. Jadi sekali lagi kalau kita berkata engkau Tuhanku, ya Tuhan di pihak kita. Engkau warisanku, ya warisan di pihak kita. Engkau pialaku, ya piala di pihak kita. Percayalah, kalau Tuhan di pihakmu, warisan Tuhan ada di pihakmu, piala Tuhan ada di pihakmu, siapa yang berani menutup jalan hidup kita? Tidak ada, saudara. Hari ini pastikan, yuk 3 hal. Katakan Tuhan, engkau Tuhan. Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang lebih baik selain engkau. Apa yang akan saudara lihat? Kalau kita berani ambil sesuatu, berkata, engkaulah Tuhan. Tidak ada yang lebih baik selain engkau. Kita lihat, Daud berkata di 2 Samuel 7 ayat 28 sampai 29. 2 Samuel 7 ayat 28 sampai 29. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah. Lihat, Daud berkata, tidak ada yang lebih baik selain engkau. Engkaulah Allah dan segala firman-Mu itu kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu diberkati untuk selama-lamanya. Saudara dan saya mulai sekarang katakan, Tuhan, tidak ada yang lebih baik dari Tuhan. Tuhan di pihakku, engkau itu Allahku. Waktu kita berkata engkau Allahku, percayalah, Tuhan itu menjanjikan perkara yang baik, bukan buat kita dan keluarga kita. Tuhan berkenan kepada kita dan keluarga kita selama-lamanya loh. Tuhan memberkati keluarga kita selama-lamanya. Hari ini pastikan waktu kita berkata sesuatu, Tuhan itu pasti ngelakuin firman-Nya. Saudara, kalau hari ini saudara dalam keadaan susah, jangan terus bahas masalah, bahas wanita tobat, bahas pihak ketiga yang merusak rumah tanggamu. Pasti tambah stres, tambah sakit hati, tambah mangkel. Bahas kanker, tambah takut. Sementara hati yang gembira tidak terjadi. Bahas apa lagi? Bahas PHK, tambah stres. Kalau tidak punya uang gimana? Bahas toko sepi, omset turun, ya gimana lagi? Resesi besar-besaran sedang terjadi. Kalau itu kita bahas, kita pasti stres. Tapi kalau kita bahas firman, Tuhan dengar. Tuhan bilang gini, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, Bilangan 14 ayat 18, demikian akan kulakukan. Waktu kita bahas firman, kita ngomong, Tuhan, tidak ada yang lebih baik selain engkau. Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Saya percaya. Waktu saudara ngomong, Tuhan itu Tuhan, firman-Mu kebenaran. Engkau itu Tuhan yang hidup, firman-Mu kebenaran. Daud berkata, Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, Tuhan menjanjikan perkara yang baik. Kita percaya waktu kita berkata, Tuhan, engkau hari ini, Tuhan Allahku, tidak ada yang lebih baik. Katakan seperti Daud berkata, Tuhan menjanjikan perkara yang baik buat aku dan keluargaku. Tuhan berkenan kepadaku dan keluargaku selamanya. Dan Tuhan memberkati keluargaku. Hari ini pastikan jangan pernah bahas apapun. Masalahmu hari ini tidak akan pernah berlanjut. Percayalah, janji Tuhan itu pasti perkara yang baik. Dia ingin pun memberkati engkau dan keluargamu. Walaupun resesi, katakan, Tuhan, engkau menjanjikan perkara yang baik. Engkau berkenan kepadaku dan engkau memberkati keluarga aku dan keluargaku selama-lamanya. Hari ini yang selama-lamanya itu adalah perkara yang baik, berkat dan perkenanan Tuhan. Jadi masalahmu itu bukan selamanya. Tidak usah takut. Ketika Tuhan di pihakku, maka yang selama-lamanya ya mujur itu tadi. Mujur, hoki. Orang benar itu tidak usah kejar-kejar. Yang namanya cari kemujuran. Saudara itu sudah mujur. Sudah. Walaupun bangkrut ya mujur. Ada pihak ketiga yang menjajah rumah tanggamu ya mujur. Tidak ada orang benar itu tidak mujur. Saudara kalau hari ini
dengar sesuatu yang buruk dan kau tangkap itu suaranya iblis. Iblis berkata gini, kapok, bangkrut, mana Tuhan. Kamu bangkrut kan, bakal hidupmu susah. Kamu ditinggal suamimu kan, bakal susah. Kamu dilihat suamimu, istrimu ndak cinta kamu lagi, kabur kan, bakal susah. Itu bukan suara Tuhan. Jangan didengar. Kalau Tuhan itu pasti ngomong gini, memang nak realitanya kamu usaha sepi, memang realitanya orang bilang ndak mujur. Ndak mujur ya, tahun lalu masih ada suami, tahun ini liburan tanpa suami. Ya sudah, memang ndak mujur, tapi percayalah, aku di pihakmu, nasibmu mujur. Sudah, nah itu suaranya Tuhan. Kita jangan dengar suaranya hantu. Kalau suara hantu buat kita stres. Tapi yang didengar itu suaranya Tuhan. Kalau hantu buat stres. Jadi bedanya Tuhan, hantu. Saudara mau dengar yang mana? Kalau dengar suara Tuhan hari ini, Tuhan bilang ini, nak, mujur. Pengkhotbah 7 ayat 14 itu pegang buat hidupmu. Jadikan itu pedoman. Walaupun susah, jangan dengar dakwaan, malang nasibmu. Kasian deh lu, ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal kesuksesan, apes sial. Nah itu suaranya hantu. Nggak boleh dengar suara hantu, harus dengar suara Tuhan. Hari ini katakan, Tuhan di pihakku. Tidak ada sesuatu yang jauh lebih baik daripada engkau tetap baik. Tuhan yang baik di pihakku, siapa lawanku? Mujur. Tuhan memberkati keluargaku selamanya. Tuhan menjanjikan perkara yang baik. Tuhan berkenan kepadaku selama-lamanya. Itu dikatakan. Ya, yang kemarin sudah hafal ya, bagaimana perkataan menangkal. Tuhan di pihakku, ya, Tuhan bersamaku, Tuhan hari itu berperang buat aku. Jadi jangan lagi ngomong yang negatif. Tuhan penolong, Tuhan penjagaku, Tuhan penjamin. Itu terus dikatakan. Hari ini kita belajar, engkau Allahku. Mulai dikatakan lagi, engkau Allahku. Yang kedua, engkau warisanku. Warisan itu berbicara bahwa sesuatu yang harus kita pertahankan selama-lamanya. Ya, warisan itu seperti apa, saudara? Kebanggaan kita. Itu warisan. Oh, itu piala. Kalau warisan itu bagian kita. Jadi warisan. Orang kalau terima warisan itu berarti bagian saudara. Kita misalnya punya orang tua kaya, kita pasti tahu bahwa ada bagian kita nanti warisan dari orang tua yang bakal diberikan kepada kita. Nah, waktu warisan kita, bagian kita, yaitu apa? Bagian kita ya tetap Allah itu selama-lamanya. Saudara percaya, warisan yang terbesar itu bukan hartanya orang tua yang dititipkan saudara. Tapi yaitu apa? Warisan kita yang terbesar. Kita ini sudah punya harta. Yaitu apa? Yesus Kristus itu loh warisan kita. Makanya hari ini warisan, lihat ya, kalau kita, bagian kita, hidup kita, yaitu Tuhan itu segalanya yang baik. Warisan kita bukan kejar harta di dunia. Kita sudah punya harta yang terbesar dalam hidup ini. Makanya Daud berkata, asal jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia tahu warisan yang paling mahal itu bukan masalah kita dipulihkan. Itu ada expirednya. Kita mati, sudah selesai, harta tahta, sukses ditinggal. Tapi warisan yang terbesar yang kita perlu pertahankan apa, saudara? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu warisan kita. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu, sekali Yesus tetap Yesus. Itu warisan kita. Dan saudara lihat, saya buka ayatnya. Kalau itu jadi warisan kita, Yesus sekali Yesus tetap Yesus, maka Keluaran 23 ayat 25-26 itu digenapi. Saudara percaya, tahun depan, kalau ini bisa komitmen kita lakukan, kita tidak terpuruk dalam masalah, tapi kita bangkit dalam masalah, Tuhan di pihak saudara, maka Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Jangan takut. Seringkali kenapa Tuhan tidak lakukan perkara yang besar? Saudara ngaku orang benar yang pecundang. Orang benar itu tidak boleh takut. Dikit-dikit takut,
dikit-dikit khawatir, dikit-dikit depresi. Tidak boleh. Kalau kita mau lihat terobosan tahun depan, saudara harus punya mentalnya pemenang. Wong Tuhannya menang kok. Lah Tuhan besar, Tuhan menang. Lah kitanya takut, khawatir. Lah ini kan pecundang. Kita punya mental kalah. Coba kalau kita punya mental menang, kita pasti bilang gini, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku tahu, ini lembahnya ndak enak. Bu Eli, lembah makin kelam. Saudara lihat ya, tadi saya sebelum live ini lihat di YouTube, baca sekilas, saya ketemu yang saya baca ada satu keluarga mati. Katanya suaminya yang bunuh, ya dicurigai, terus dia bunuh diri sendiri. Jadi bunuh istri sama 3 anaknya, terus dia bunuh diri karena kasus hutang. Nah lihat ya, tragis enggak? Orang itu sampai seperti itu. Saya juga pernah dengar satu keluarga karena kasus hutang, ya malu dari orang kaya, kemudian jatuh. Itu papanya yang bunuh 2 anak, mama sama dia bunuh diri. Saudara lihat, kalau kita punya mental pecundang, saya tanya, ini orang Kristen enggak yang bunuh anaknya 2? Iya, orang Kristen loh. Padahal ya lumayan aktif di dalam organisasi komunitas. Kok bisa juga ya? Nah ini tadi, karena mereka ini berjalan ya, punya Tuhan yang besar, tapi mentalnya mental kecil, mentalnya mental kalah. Lah punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sudah membuktikan kepahlawanannya. Dia sudah buktikan dia bangkit, hari ketiga bangkit dari kematian. Berarti hebat enggak? Hebat. Tapi kita ini enggak merasa hebat, padahal yang hebat di pihak saudara. Ini yang perlu dipikirkan. Waktu saya merenungkan firman, saya bilang gini, iya ya, kadang mental saya juga loh. Waktu saya lihat masalah, saya juga bisa drop loh. Saya bisa takut, kayak Tuhan ingatkan saya, untung loh Tuhan tuh baik sekali. Waktu saya drop ya, Tuhan bilang gini, kamu ini persis kayak Nabi Elia. Waktu kamu itu sudah lihat mujizat, ibaratnya Nabi Elia itu sudah lihat kuasaku bisa mengalahkan 450 Nabi Baal. Tapi waktu diintimidasi sama Isabel, Elia itu bisa kepingin mati, putus asa, ambil aja nyawaku. Ya, sampai dia melarikan diri, saudara. Hari ini yakin kita ini, jujur waktu saya juga drop, Tuhan tiba-tiba kasih seperti ini. Kamu lagi kayak Nabi Elia, diintimidasi, dengar sesuatu yang belum terjadi aja, ancaman. Kamu sudah kecil hati. Oh iya ya Tuhan, bener loh. Iya loh, bener. Saya sampai tidak ada nafsu makan, saudara. Ya, Tuhan bilang ini, kamu loh diancam dikit aja, kamu sudah drop. Lah kamu ini kan sudah lihat, kamu ini kan hambaku, sudah lihat loh banyak perkara besar yang aku lakukan bersama kamu, Eli. Loh kok kamu drop? Iya ya Tuhan. Akibatnya apa? Saya bangkit kembali. Jujur, hari ini perlu kita pikirkan, kita ini memang bukan orang hebat. Kita memang waktu engkau bangkrut, orang bilang gini, kasihan kamu sekarang dihina orang, gak punya rumah. Jujur, waktu kita ngalami masalah, kita pasti merasa diri kita gak bisa apa-apa. Diri kita kecil, diri kita hina. Kita ini mungkin dihina dengan pihak ketiga. Ya, banyak ibu-ibu yang bilang gini, kamu loh sekarang gak dicintai suamimu. Suamimu sudah cinta aku, dia benci sama kamu, dia muak sama kamu. Mungkin itu hinaan, enggak apa-apa. Memang waktu kita ngalami masalah, kita pasti kecil. Tapi jangan pernah terpuruk. Kenapa? Karena Tuhan yang di pihak saudara itu Tuhan yang besar. Tuhan yang sudah menang, pahlawan. Kita enggak boleh punya mental pecundang. Milikilah mental anak Allah. Mulai tahun depan, yuk. Berapa hari lagi kita sudah meninggalkan tahun ini. Saudara tidak bisa tinggal dalam masalah. Saudara tidak bisa terpuruk dalam masalah. Gimana Bu Eli? Bangkit di tengah masalah. Bangkit di tengah badai. Saudara harus lihat, hidup bukan siapa kita. Hidup bukan masalah kita apa. Tapi hidup siapa Tuhan di pihak saudara.
Itu sebabnya yang kedua. Yuk kita baca. 1 poin lagi kita selesai. Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia, hari ini tidak ada jalan lain. Susah, jangan hapus jam ibadahmu. Dengar firman, baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Itu salah satu bentuk ibadah. Janji Tuhan, waktu kita, warisan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan itu berbicara hari ini buat kita. Aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. 3 hal, saudara. Hari ini waktu kita berkata, Tuhan, engkaulah warisanku. Saudara percaya, waktu kita berkata engkau warisanku, berarti yang diingat, aku tidak akan mengurangi ibadahku sama Tuhan. Banyak orang ketika sudah stres, depresi, tidak bisa doa, tidak bisa baca firman, tidak mau datang lagi beribadah. Kalau saya panggil-panggil, ayo datang ke PD Victory, tidak mau, sudah percuma. Datang ngabisin waktu, masalah saya ya tambah parah. Nah ini, tidak boleh saudara mengaitkan Tuhan dengan masalah. Tuhan itu tetap punya kedaulatan waktu. Kapan masalahmu selesai? Saudara jangan kaitkan Tuhan dengan masalah. Sudah, Tuhan itu sekali lagi bukan sumber masalah. Tuhan itu solusi masalah. Makanya jangan pernah takut. Datang aja sama Tuhan. Karena dia bukan sumber masalah. Semakin saudara jauh dari Tuhan, saudara akan mengalami masalahmu makin bertumpuk. Tapi waktu kita datang ibadah sama Tuhan, dia sumber solusi masalah. Bukan sumber masalah, sumber solusi. Jawaban hidupmu itu ada di tangan Tuhan. Kira-kira hari ini engkau tidak punya jalan, dia sudah punya jalan tidak membelah laut? Sudah. Hari ini rumah tanggamu hancur, Tuhan sudah punya enggak solusi untuk memulihkannya? Sudah, tapi tunggu waktunya, karena dia sumber solusi. Saudara enggak punya solusi, enggak apa-apa, enggak usah peras otak. Sudah capek, sudah stres, diperas terus, lama-lama putus. Nah kalau putus nanti error ke rumah sakit jiwa. Makanya hari ini Tuhan bilang, nak, sudahlah, rileks. Orang rileks itu orang yang akan lihat terobosan. Lihat ya, omongan saya ini sudah dibuktikan beberapa orang. Yang rileks itu cepat lihat terobosan. Banyak pintu yang Tuhan buka. Tapi yang stres, depresi, itu cuma dibawa putar-putar ke padang gurun. Stres. Jalani kesusahan kelihatannya bertahan. Tapi bertahannya stres. Nggak bakal lihat terobosan. Tahun depan pengen lihat ada banyak pintu. Yuk belajar, rileks. Kita harus rileks sekali lagi. Rileks, jangan melintir. Orang Jawa bilang melintir hati, melintir pikiran. Tuh diperes pikiran, hati diperes karena sakit hati, pikiran diperes. Gimana ya? Kita ya tidak bisa belah laut, saudara. Kita mau peres pikiran, belah laut bisa enggak? Tidak bisa. Kita tidak bisa, saudara. Yang sudah bisa membuat harimu, susahmu, kemalanganmu jadi hari mujur. Saudara mau peres kayak apapun, susah ya susah, malang ya malang. Tapi Tuhan bilang, nah malang itu seperti hari mujur. Siapa yang bisa membuat kemujuran di tengah kemalangan? Ya Tuhan. Nah saudara peres ini. Sakit semua, stres semua, error, sakit nanti. Banyak orang sakit loh hari-hari ini. Kenapa? Mentalnya sudah rusak, pikirannya sudah kacau. Makanya banyak orang stres, depresi. Kalau Tuhan jadi bagian kita, katakan Tuhan, tadi kan Tuhan, engkaulah Tuhan, engkaulah warisanku. Maka Tuhan akan lakukan apa? Tuhan berkati makanan minumanmu. Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Tuhan akan memberkati. Tidak ada perempuan mandul, berarti tidak ada yang mandul atas keturunanmu. Tuhan memberkati keturunanmu dan lanjut umurmu. Makanya kalau kita bisa happy ya, happy ye, tetap ibadah aja sama Tuhan. Jangan lupa ikuti live saya ya, ikuti live saya pasti tidak stres ya. Nanti saudara
bisa share sama orang banyak. Banyak loh orang yang nge-sharein khotbah saya itu banyak membantu orang-orang yang stres ya. Makanya hari ini yuk saudara tetap semangat. Waktu saudara berkata Tuhan adalah warisanku, maka Tuhan berkata juga, aku akan memberkati makan minumanmu, aku akan memberkati kesehatanmu, engkau dijauhkan dari sakit penyakit, aku juga akan memberkati keturunanmu dan lanjut umurmu. Hari ini enak loh sama Tuhan. Waktu saudara berkata engkaulah Tuhanku, Tuhan juga lakukan sesuatu. Tuhan janjikan perkara yang baik, Tuhan memberkati kita selama-lamanya, Tuhan berkenan sama kita selama-lamanya. Waktu kita berkata engkaulah warisanku, tetap ibadah aja, semuanya aman. Walaupun bangkrut, Tuhan tetap memberkati makanan minumanmu. Hari ini Tuhan tetap berkati keturunanmu dan lanjut umurmu. Enak ya saudara, ikut Tuhan itu sehat. Tapi kalau susah ya enggak sehat. Makanya banyak orang sakit enggak bisa nyalain Tuhan. Lah Tuhan disuruh ibadah malah stres. Disuruh ibadah datang ke PD Victory, tidak mau, stres aja, stres dalam kamar, nangis dalam kamar, nalangnya nasibku. Lah itu kesalahan kita. Lah hidup ini kan pilihan. Lah kalau pilihan kita salah ya konsekuensinya pahit. Tapi kalau pilihan kita benar sesuai dengan firman, sudah percaya aja. Waktu saudara ngomong Tuhan, engkau warisanku, engkau warisanku. Tuhan berkata, iya nak, kamu tetap ibadah, tetap happy-happy ya, tetap baca firman, tidak usah sedih. Ayo, aku memberkati makanan minumanmu, aku memberkati keturunanmu dan lanjut umurmu, aku memberkati kesehatanmu, aku yang jauhkan dari sakit penyakit, karena engkau selalu beribadah kepadaku. Beres, sudah, beres. Mau tidur, mau makan, nikmati saudara. Hari ini relax, yang penting relax. Yuk, masuk tahun 2026, pakai gaya hidup, relax saja. Semakin tidak rileks, hidupmu akan semakin kacau balau. Tapi semakin hidupmu rileks, saudara akan lihat Tuhan Allah, Tuhan di pihakmu. Tuhan akan menjadikan hari-harimu yang berkabung, hari-hari susahmu mujur. Saya jujur, kalau saya tidak bisa ngerti firman, saya pasti menjalani hari-hari dengan kesedihan yang banyak. Tapi waktu saya menjalani firman, Tuhan kasih enggak sesuatu yang mujur buat saya bisa jadi berkat, itu mujur saudara. Lagi mana dulu enak enggak jadi berkat, jadi batu sandungan. Sekarang malah hidup dalam masalah, hidup kelihatannya kemalangan, susah ada. Tapi malah mujur, bisa jadi berkat. Makanya yuk bangkit, tidak boleh punya mental pecundang. Orang yang mental pemenang, relax aja ya, relax. Sudah mulai ngomong sama diri kita, relax aja. Harimu malang susah, relax aja. Tuhan bilang ini mujur, hoki, itu dipercayai. Jadi tidak ada orang yang nggak bisa relax ya, relax. Kalau hidupmu mujur di tangan Tuhan, hidupmu beruntung berhasil di tangan Tuhan. Cocok loh Yosua 1 ayat 8. Aku akan membawa perjalanan hidupmu berhasil beruntung. Berarti mujur ya, mujur. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, berarti mujur ya. Orang benar itu sudah banyak firman yang berkata, engkau akan jadi kepala bukan ekor, arahmu naik bukan turun. Berarti apa? Mujur. Tuhan itu sudah berkata berulang kali, mujur. Jadi relax, please relax. Saya juga membangun diri saya untuk tetap rileks, sehingga pikiran tetap waras, hati tetap tenang, tetap percaya. Iman jalan, imun jalan, amin jalan. Ya, saudara percaya kalau iman tidak jalan, imunmu juga tidak akan jalan. Orang percaya itu pasti menunjang imun, karena orang percaya itu bawaannya tenang, makanya sehat. Hatinya pasti gembira. Tapi kalau iman tidak jalan, imunmu ya ikut drop. Iman drop, imun drop, amin tidak akan terjadi. Tapi iman, imun, amin. Tangkep ya, iman, imun, amin. Tapi kalau imanmu drop, imunmu drop, aminmu juga drop. Makanya hari ini
Jangan sampai itu kehilangan. Yang terakhir, engkau pialaku. Yuk buka Amsal 14 ayat 11 sampai 14. Setelah itu kita selesai. Amsal 14 ayat 11 sampai 14. Apa yang jadi piala? Piala itu kebanggaan. Kalau warisan itu bagian. Tangkap ya. Kalau Allah itu berarti Tuhan di pihak saudara. Ingat ya, diingat. Kalau Tuhan engkau Allahku, berarti Tuhan di pihakmu. Kalau Tuhan warisanku, berarti bagianku. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Hari ini warisan saya yang paling berharga. Saya punya Tuhan Yesus. Yang penting jangan ambil rohmu daripadaku. Yang penting aku tidak jauh dari Tuhan, aman. Penting gandol Gusti aja, aman. Hidup kita aman. Aman. Masuk tahun depan aman. Ya, yang terakhir yuk kita baca. Rumah orang fasik akan musnah. Kalau piala kita, bagian kita itu tetap ya, kebanggaan kita, piala itu kebanggaan kita Tuhan, maka kita akan mempertahankan hidup jadi orang benar. Orang benar pasti dapat piala kemenangan, pialanya banyak, piala mahkotanya banyak, pialanya banyak, itu orang benar. Hari ini saya percaya, waktu saya mengalami proses disakiti, saya tetap mengampuni. Piala saya banyak nggak? Oh jelas. Nggak tahu piala saya sudah juara apa ya? Juara SEA Games, juara kejurnas nasional. Mungkin Tuhan lagi bawa saya untuk bertanding ke tingkat RT. Dari tingkat menang lomba, ya kan? Jelas itu, mungkin dulu menang tingkat RT, ditanding tingkat RW kelurahan, kejurnas. Sekarang mungkin lagi dikirim ke tingkat kejuaraan internasional, saudara. Piala saya sudah mungkin, kalau di alam roh Tuhan sudah tunjukkan, ini lo Eli, ini lo Feni, pialamu banyak Cik Swet, pialamu banyak Meli, pialamu banyak, sudah aku tampung, air matamu 10 tahun tampung, penderitaan kesengsaraanmu aku tampung, tidak pernah sia-sia, aku gantikan dengan piala. Makanya piala itu adalah bagaimana kita mempertahankan apa yang menjadi kebanggaan kita. Ya ini piala kita, ya tetap jadi kebanggaan kita. Rumah orang fasik akan musnah. Makanya pialanya orang fasik itu walaupun sekarang segar, gemuk, kaya, pasti musnah nanti. Sekarang bisa pakai piala, orang fasik, orang berdosa yang bawa uangmu kabur, pialanya rumahnya besar-besar Bu Eli, mobilnya banyak, orang menjadi pihak ketiga, hari ini bisa jalan-jalan, aku ada di rumah. Sudah, pialanya bakal musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Kita pialanya makin mekar, tambah banyak. Lihat ya, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah itu pialanya nanti maut, tapi kita pialanya bukan maut, pialanya hidup kekal. 13, di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Saudara pikir orang berdosa walaupun kelihatannya bisa tertawa di atas penderitaan, hatinya tidak mungkin damai, hatinya merana. Tapi hati kita ada damai sejahtera. Walaupun kita nangis bombay, kita tetap damai. Kesukaan berakhir dengan kedukaan. Ada kedukaan buat orang yang berdosa, pialanya kedukaan. Kita pialanya tadi hidup kekal, mereka kedukaan, kita kesukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Jadi sekali lagi, hidup kita nanti pialanya kita mekar, ya. Yang sana pialanya musnah. Makanya orang benar, orang berdosa itu segera lisut dan layu, musnah mereka. Musnah, kekayaannya musnah, kebahagiaannya musnah. Nanti keturunan sampai anak cucu juga. Kita ini jangan pernah iri ya sama orang berdosa, karena mereka segera lisut layu. Jadi piala mereka musnah, piala kita mekar. Piala mereka menuju maut, piala kita menuju hidup bahagia. Piala mereka kenyang dengan yang namanya merana, kenyang dengan malapetaka, karena orang berdosa itu senantiasa celaka, tulisannya di Amsal. Nah kita pialanya adalah kebaikan, itu tadi
bukan kedukaan lagi. Jadi sekali lagi jangan pernah iri ya. Kita pialanya apa? Tadi punya piala 3, pialanya kita mekar, musuhmu segera musnah ya. Piala kita yaitu menuju kebahagiaan kekal, mereka menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Kita bercucuran air mata tapi ujungnya jelas ya. Nah, yang ketiga itu tadi pialanya mereka kedukaan, kita pialanya kesukaan atau kebaikan. Mereka merana. Kita menikmati piala kebaikan, mereka pialanya merana. Itu tadi, saudara dan saya hari ini ngucap syukur lo punya Tuhan yang baik. Jadi enggak ada kata-kata kita takut. Ya, tadi ada yang pertanyaan kenapa kok bawaan saya hatinya sedih. Enggak boleh, itu pecundang. Tuhan enggak mau kita jadi orang benar, tahu Tuhannya hebat tapi kita takut. Nah, ini pecundang. Kita harus punya mental pemenang yang rileks aja. Rileks, sudah rileks, nyantai. Hidup orang benar harus bisa rileks, enggak boleh tegang. Orang tegang itu gimana nanti? Responnya enggak benar. Orang tegang ini putus loh nanti ya. Ini putus, jantung putus, saudara. Ada banyak orang kan mati mendadak, jantungnya putus. Kenapa? Karena terlalu tegang. Orang tegang itu semuanya tegang. Nanti jantungnya, ya asam lambungnya ikut tegang. Bayangin saudara, semua dibikin tegang. Gimana? Kalau tegang, nanti ini tegang ya putus, error ya. Jantung tegang, yang namanya asam lambung tegang. Apalagi paru-parunya tegang. Terus apa lagi? Nanti semua organ tubuhnya ikut tegang loh. Makanya enggak boleh. Yuk, semakin rileks, semakin sehat. Jantung rileks, sehat, jantungnya panjang umur ya. Yang namanya apalagi asam lambung, kalau kita rileks, asam lambungmu sehat ya. Paru-parunya sehat. Terus apalagi kerja ginjalnya juga enggak tegang ya, sehat. Apalagi kerja lever juga jadi sehat, tidak tegang. Makanya kita hari ini tidak boleh. Ayo masuk tahun 2026. Memang masalahmu tidak dijanjikan bim salah bim. Tapi bersama Tuhan kita pasti diberi kekuatan. Pikullah kuk bersama-sama dengan Tuhan. Artinya jalani tahun 2026. Kesusahan boleh ada, kemalangan boleh ada, tapi jalani bersama Tuhan. Happy ya, selalu manis. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, tidak boleh tegang. Kalau tegang nanti awet tua. Wajah kalau tegang juga nanti ini molor semua, saudara. Ya, lihat kalau saudara kepingin awet muda, rileks, senyum, hati gembira. Sudahlah, percayalah. Waktu kita rileks, waktu kita tenang, percaya. Firman Tuhan berkata apa? Yesaya 30 ayat 15. Dengan tinggal tenang percaya terletak kekuatanmu. Wow, berarti posisimu nanti akan dibawa Tuhan mujur, naik, berhasil, beruntung. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah tegang ya. Yuk kita berdoa ya. Selamat beristirahat. Saya yang istirahat sih. Saudara nanti masih sore semua ya. Saudara percaya bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Nggak usah takut. Hadapi semua kehidupan bersama Tuhan. Nanti kita akan lihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Laut terbelah pasti. Wong dibuat mujur kok. Nggak ada kok nasib kita. Walaupun kita hari ini dikatakan orang kasihan deh lu. Nggak tipu-tipu, nggak kaya-kaya. Nggak apa-apa. Hidup itu yang penting kebanggaan kita apa hari ini ya. Engkaulah Allahku. Engkaulah apa saudara? Warisanku. Engkaulah pialaku. Jadi Tuhan di pihakmu. Tuhan itu tetap jadi bagian kita dan Tuhan itu kebanggaan kita. Maka keluargamu akan diberkati selamanya. Perkara yang baik
perkenanan Tuhan. Dan waktu kita berkata, Tuhan engkau warisanku, Tuhan memberkati makanan minuman kita, ya. Tuhan memberkati kesehatan kita. Bahkan Tuhan juga akan memberkati apa, saudara? Yang terakhir tadi, keturunan kita dan lanjut umur. Waktu kita hari ini menjadi piala, maka piala kita, wow, piala apa tadi? 3, pialanya kita pasti tambah mekar, mengembang ke kanan ke kiri, ya, bukan badan tapi berkat. Pialanya adalah menuju kebahagiaan kekal selamanya, dan pialanya juga adalah kebaikan kesukaan, bukan lagi merana. Kalau orang berdosa hidupnya merana, tapi dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Piala kita piala kesukaan, orang lain pialanya kedukaan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa hari ini, katakan relax, ya. Ngomong kalau lagi tegang, relax, supaya wajahmu juga tidak longsor, tidak turun ke bawah, nanti awet tua. Tak boleh tegang, jantungmu tidak boleh tegang, pikiranmu tidak boleh tegang. Makanya tiap hari ngomong relax aja, ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa hidup yang kami jalani memang tidak mudah. Sepertinya hidup kami ini kayak hidup itu bukan nasib mujur, nasib malang, nasib yang rasanya berujung masa depan suram. Tapi kami percaya di tangan-Mu semua yang malang, semua kesusahan berubah menjadi mujur. Dan kami terima hari ini kemujuran itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mujur dalam keuangan, mujur dalam rumah tangga, mujur dalam kesehatan, mujur dalam anak-anak, hubungan dengan anak-anak, mujur dalam pekerjaan, semua sukses dibuat mujur semua. Apa yang hari ini susah malang, Tuhan membuat mujur. Kami sudah terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, kami percaya, kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu, ya. Semangat, tak boleh tegang, relax, supaya hidup kita lihat terobosan. Tuhan Yesus memberkati.